Pemirsa, kita akan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada reporter Nadine Utomo. Nadine, bagaimana hasil dari pencarian hari ini? Sepertinya ada kapal lagi yang baru merapat di Tanjung Priok. Ya Fitri, bisa disampaikan bahwa hasil pencarian ataupun evakuasi hari ini ada 13 kantung jenazah yang berisi anggota tubuh dari yang diduga adalah penumpang ataupun awak pesawat. Dan kemudian untuk yang terkini itu adalah kapal perang Republik Indonesia ataupun KRI Sikuda yang baru saja merapat, namun bisa dipastikan bahwa yang diturunkan dari kapal ini adalah awak media yang sebelumnya sempat ikut dalam kapal ini untuk melihat langsung bagaimana proses evakuasi di Tanjung Karawang. Itu yang pertama. Namun yang kedua, kami juga dapat menyampaikan bahwa selain dari kantung berisi anggota tubuh, ada juga kantung yang berisi serpihan pesawat ataupun barang-barang. Ini berjumlah ada 8. Jika kita mereview lagi hari ini bahwa jumlah seluruh barang yang ada ataupun yang sudah ditemukan ini kemudian seluruhnya dipaparkan di belakang saya ini, yaitu adalah area kurang lebih luasnya 100 meter persegi dan ini semua dibatasi oleh garis polisi. Namun kita bisa melihat bahwa di sini dipaparkan di atas alas plastik berwarna putih. Dan di sini semuanya sudah dijabarkan seluruh barang-barangnya dan sudah dikategorikan baik menurut dengan waktu kedatangan, jenis barang, dan kami juga melihat bahwa sudah ada progres, yaitu yang kami sebelumnya melihat bahwa barang-barang ini digeletakkan begitu saja, namun untuk sejumlah barang ini sudah ada dibungkus atau dilapisi plastik berwarna bening. Kita melihat bahwa barang-barang ini kemudian nantinya akan diidentifikasi ataupun diinvestigasi lebih jauh. Di sini kita melihat ada 2 kategori, yaitu adalah barang-barang ataupun puing-puing bekas dari pesawat dan juga ada juga barang-barang milik penumpang. Dari hasil pengamatan kami, barang-barang milik penumpang ini kita bisa melihat ada dokumen, yaitu hasil pemaparan di Tanjung Priok pada siang tadi, yaitu ada KTP, ada NPWP, ada dompet. Dan juga selain dari identitas, ada juga barang-barang pribadi yang digunakan sehari-hari, seperti salah satunya ada sepatu, ada baju, ada tas, bahkan tadi kami juga melihat ada sajadah untuk sholat. Kemudian kami menduga bahwa barang-barang ini berasal dari kabin pesawat Lion Air JT610. Jika melihat bahwa investigasi pastinya akan dilakukan oleh sejumlah pihak. Dan ini pun berdasarkan kategori, yaitu dari puing-puing pesawat dan juga barang-barang penumpang. Untuk barang-barang penumpang, nantinya ini akan dibawa oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification dari Polri. Ini juga gabungan dari Inavis, karena kami tadi melihat ada sejumlah petugas Inavis yang nantinya dari tim DVI akan membawa ataupun memproses seluruhnya dan dikerahkan semuanya ke RS Polri. Ini untuk kemudian membantu identifikasi anggota tubuh yang nantinya dapat diidentifikasi berdasarkan DNA yang ada. Itu yang pertama adalah bagaimana untuk evaluasi ataupun menginvestigasi terkait dengan barang penumpang. Kemudian ada lagi puing-puing pesawat. Ini juga nantinya akan diinvestigasi oleh institusi yang berbeda, yaitu dari KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Dari KNKT ini nantinya akan mengidentifikasi lebih lanjut puing-puing pesawat yang nantinya hasil akhir ataupun kesimpulan dari hasil investigasi ini nantinya akan menentukan apa penyebab jatuhnya Lion Air JT610. Fitri. Ya, Nadine, sampai malam ini total sudah berapa kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Polri? Ya, dari hasil pengamatan kami dan juga tadi kami sudah mengkonfirmasi ke pihak Basarnas bahwa ada 13 kantung jenazah yang berisi anggota tubuh dari baik penumpang ataupun awak pesawat Lion Air JT610, seluruhnya dari 13 kantung jenazah ini dibawa melalui ambulans menuju ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Ini bisa dipastikan karena kami memantau sendiri. Meskipun dalam satu ambulans ini bisa ada yang hanya berisi 1 kantong ataupun ada yang bisa diisi hingga 2 kantong jenazah. Itu bisa dipastikan karena kami tadi juga mengkonfirmasi langsung kepada petugas Basarnas. Dan tadi kami juga melihat bahwa di seberang setelah
ada garis polisi, kami melihat bisa dilihat di belakang saya itu ada posko Basarnas. Dalam posko Basarnas ini setidaknya ada dokumentasi yang dicatat terkait dengan apa saja yang sudah ditemukan, salah satunya ada kantong jenazah, dan itu dicatat per waktu ataupun per kejadian kapal apa yang mengangkut kantung jenazah yang nantinya akan dihitung lagi oleh Basarnas. Ada barang-barang yang sudah dibawa, ada juga jumlah, karena kami melihat bahwa seluruh bantuan yang turun dikerahkan ini tidak hanya datang dari Basarnas, TNI Polri, kementerian, ataupun pemerintahan, namun juga datang dari pihak swasta maupun organisasi non-pemerintah seperti salah satunya ada ACT ataupun Aksi Cepat Tanggap. Karena seluruhnya ini bisa dapat didokumentasikan, mereka dapat mengerahkan bantuan apa saja, salah satunya jumlah relawan, jumlah ambulans, jumlah mungkin saja mereka juga tidak hanya mempersiapkan lalu lintas, maksud kami kendaraan, namun juga bisa memberikan seperti salah satunya adalah alat-alat untuk menyelam, karena untuk metode penyelaman ini salah satu metode yang masih akan digunakan oleh pihak Basarnas ataupun gabungan dari penyelamatan atau tim evakuasi dalam kecelakaan ini. Tadi saat ada kunjungan Presiden Joko Widodo juga didampingi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga ada Kepala Basarnas M. Syaugi. Tadi Kepala Basarnas M. Syaugi menyatakan bahwa ini sudah diturunkan sejumlah teknologi yang diharapkan bisa membantu cepat ditemukannya main body ataupun badan utama pesawat Lion Air JT610 ini. Selain dari teknologi canggih, namun mereka juga masih menggunakan metode penyelam. Meskipun metode penyelaman ini memiliki keterbatasan, yaitu jika matahari sudah terbenam atau sudah lewat pukul 17 waktu Indonesia Barat, mereka akan menghentikan proses penyelaman itu, dan ini penghentiannya hanya untuk sementara karena akan langsung dilanjutkan kepada esokan harinya. Karena kami bisa mengatakan ini karena kami memantau bahwa kemarin sudah dilakukan penyelaman dan berhenti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini mereka memulai lagi, yaitu mereka bertolak dari Tanjung Priuk menuju ke Tanjung Karawang sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa memang proses penyelaman untuk menemukan barang-barang ataupun anggota tubuh yang ada di dasar laut ini sudah dihentikan sejak pukul sekitar 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itulah teknologi yang digunakan seperti salah satunya adalah sonar, ini dilakukan untuk mendeteksi adanya logam ataupun benda-benda solid untuk memudahkan pencarian baik juga penumpang ataupun korban. Tidak hanya itu, mungkin juga barang-barangnya, dan juga yang paling penting dicari ini adalah main body dan juga black box. Untuk KNKT sendiri, ini untuk bagaimana selain dari mengidentifikasi ataupun mengevaluasi barang-barang ataupun puing-puing yang ada di sini, mereka harus langsung mengidentifikasi ke black box. Dan jika melihat bahwa black box ini, kita bisa melihat ada dua jenis, maksud kami ada dua hal yang bisa dilihat melalui black box jika sudah ditemukan. Yang pertama adalah voice data recorder, dan yang kedua adalah cockpit data recorder. Untuk voice data recorder ini adalah percakapan antara awak kabin saat berada di pesawat ataupun setelah lepas landas. Ini akan terus terekam dalam black box. Kemudian selain dari itu, ada juga yang kedua adalah recorder maksud kami cockpit data recorder. Ini adalah percakapan antara pilot dan juga dengan ATC, yaitu Aero Traffic Control yang berada di Jakarta. Jika pihak KNKT sudah menemukan black box, sudah bisa mengidentifikasi baik dari percakapan di dalam pesawat dan juga percakapan antara pilot yang ada di pesawat dengan dari ATC yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini, maka diharapkan penyebab ataupun apa yang membuat kecelakaan ini terjadi bisa segera ditemukan. Fitri. Baik, terima kasih Nadine Utomo atas laporan Anda.